Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Arkan. Saya berasal dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan unit penempatan Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Pekanbaru, peserta Latsar CPNS 2025 angkatan 9 kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau berbagi pengalaman saya tentang belajar di hari pertama agenda 3 ini mengenai manajemen ASN dan Smart ASN, yang mana merupakan fondasi awal saya sebagai CPNS untuk meniti karir. Jujur saja, waktu pertama kali dengar materinya tentang manajemen ASN, saya pikir ini bakal teoritis dan agak membosankan. Tapi ternyata saya salah. Penyampaian materi dari fasilitator sangat menyentuh dan membuka pola pikir saya sebagai calon ASN. Sehingga saya menjadi paham bahwa manajemen ASN bukan sekedar ngatur pegawai di atas kertas, tapi menyangkut bagaimana ASN itu dikelola, dikembangkan, dinilai, bahkan dibimbing supaya bisa tumbuh jadi pribadi yang berdampak bagi masyarakat. Ada proses dari awal perekrutan, penempatan, pelatihan, penilaian, sampai penghargaan atau bahkan sanksi yang diberikan kepada ASN tersebut jika ASN tersebut melanggar. Membentuk ASN yang kompeten, jujur, dan siap melayani merupakan tujuan dari manajemen ASN ini. Yang kedua itu ada Smart ASN. Smart ASN ini juga materi yang sangat membuka pikiran saya, dan materi itu saya sadar ASN zaman sekarang tidak bisa lagi kerja dengan pola yang lama. Smart ASN itu bukan pintar teori saja, tetapi juga harus adaptif dengan teknologi, melek digital, punya kemampuan komunikasi yang baik, berintegritas tinggi, dan mampu memberikan pelayanan yang humanis. Dari materi itu juga dijelaskan Smart ASN punya karakteristik berakhlak, produktif, profesional, dan terbuka pada perubahan. Saya jadi berpikir sebagai ASN CPNS di Basarnas, saya nggak bisa kerja di teknis. Saya juga harus terus belajar, bisa kerja cepat, tapi tetap tepat dan siap menghadapi situasi darurat dengan tenang dan sigap. Smart ASN juga mengajarkan pentingnya kinerja berbasis hasil, bukan sekedar rutinitas. Jadi kita benar-benar harus tahu apa dampak dari pekerjaan kita buat masyarakat. Apa yang saya rasakan selama belajar pada agenda ini, di mana materi hari itu bikin saya mikir banyak. Saya merasa bangga sudah bisa masuk ke lingkungan ASN, tetapi sekaligus saya merasa tertantang karena memiliki tanggung jawab yang besar. Tugas-tugas yang ada di Basarnas berkaitan langsung dengan keselamatan dan nyawa manusia. Dan kalau saya tidak mengembangkan diri, saya bisa jadi beban bagi tim, bukan jadi solusi. Sehingga saya harus memiliki mental yang kuat dalam menghadapi situasi yang berat di kemudian hari. Mungkin cukup sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. We are family, Afikna menjaga Samagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.